Shalom. Senang sekali saya Pendeta Roni Rahandra bisa kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian melalui program inspirasi dan motivasi di Infinity Ministry. Selama bulan Juli ini kita berbicara tentang keluarga. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, keluarga adalah unit terkecil dari sebuah masyarakat. Sebagai unit terkecil, keluarga ini memiliki peranan yang sangat-sangat penting dalam menentukan sejahtera atau tidaknya sebuah masyarakat. Kalau keluarga sehat, keluarga kuat, maka bisa dipastikan masyarakatnya sejahtera. Jika masyarakatnya sejahtera, bangsa dan negaranya ikut sejahtera pula. Bapak Ibu yang terkasih, bisa dibayangkan bahwa gereja yang ada dalam bangsa dan negara atau masyarakat tersebut ikut merasakan yang namanya sejahtera. Itulah sebabnya gereja memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Dalam pelayanannya, Tuhan Yesus dan Rasul Paulus menaruh perhatian secara khusus terhadap kelangsungan hidup sebuah keluarga. Secara khusus kalau Bapak Ibu baca di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 sampai 21, di sana Rasul Paulus berusaha menegaskan tentang bagaimana membangun keluarga yang tangguh. Bapak Ibu, kita bisa menarik beberapa kesimpulan atau kita bisa menemukan apa kata Alkitab. Bagaimana caranya kita bisa membangun keluarga yang tangguh dalam menghadapi konflik-konflik belakangan ini lewat pembacaan yang kita baca tadi. Poin yang pertama, mempergunakan waktu dengan baik. Itu dalam ayat yang ke-16, Bapak Ibu temukan di sana. Bicara tentang waktu adalah sesuatu pemberian yang Allah berikan kepada umat manusia dan begitu berharga waktu itu dalam kehidupan kita. Namun waktu itu terlalu singkat untuk digunakan dengan sebaik-baiknya, dengan bijaksana. Terkadang kita menghabiskan banyak waktu untuk sia-sia, kesia-siaan. Kita terkadang memberikan waktu kita untuk hal yang tidak bermanfaat kepada keluarga kita. Dan banyak orang akhirnya menyesal mengapa mereka tidak menggunakan waktu yang efektif, yang terbaik kepada keluarga. Sebelum penyesalan datang, sebelum terlambat, mari kita belajar berbenah, benahi hidup kita. Kita mulai dari hari ini memberikan waktu kita yang terbaik untuk keluarga kita. Poin yang kedua yang bisa kita pelajari dari surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Efesus itu di ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 tentang bagaimana kita memiliki hikmat Tuhan dalam keluarga kita. Bapak Ibu, keluarga yang tangguh itu ditandai dengan adanya hikmat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan keluarga tersebut. Hikmat ini melebihi kepandaian. Kepandaian berarti memiliki berbagai informasi dan pengetahuan dalam akal. Namun kalau kita bicara tentang hikmat atau kebijaksanaan itu kemampuan kita untuk mengaplikasikan pengetahuan itu menjadi sebuah atau sesuatu yang bermanfaat di dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip kebenaran firman Tuhan itu misalnya tercantum di dalam kitab Amsal yang kita temukan. Kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita mampu menjadi pria yang saleh, wanita yang berbudi, orang tua yang mampu mendidik anak dengan baik. Dan kita butuh yang namanya hikmat Allah dalam kehidupan keluarga kita. Dan poin yang ketiga adalah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Bapak Ibu bisa temukan itu di ayat yang ke-18. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, keluarga yang tangguh adalah keluarga yang dikendalikan oleh Roh Kudus, bukan dikendalikan oleh hawa nafsu atau perkara yang lain. Ada 3 ciri keluarga yang penuh dengan Roh Kudus. Yang pertama, di dalam keluarga itu ada kehidupan pujian dan penyembahan. Yang kedua, di dalam keluarga itu ada ucapan syukur senantiasa. Yang ketiga, di dalam keluarga ada yang namanya rendah hati. Kalau keluarga kita bisa memiliki kerendahan hati satu dengan yang lain, maka kita tidak akan mungkin
berantam, berargumentasi yang berlebihan yang menghadirkan kecewaan dan sakit hati antara istri dengan suami, suami dengan istri, atau dengan anggota keluarga satu dengan yang lain. Karena kita tahu kebenarannya, kita berusaha untuk menganggap pasangan kita atau keluarga kita lebih utama daripada diri kita. Itu adalah peranan atau pekerjaan Roh Kudus dalam keluarga kita. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berusaha untuk menggunakan waktu yang ada dengan hikmat yang Allah berikan, dan melalui Roh Kudusnya kita dan keluarga kita makin tangguh dalam menghadapi setiap pergumulan, setiap kesulitan hidup yang terjadi hari-hari ini. Karena kita tidak sendiri, Tuhan selalu berserta kita. Tuhan Yesus memberkati.